Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Dewi Mentari, NIM 42120010, ingin mempresentasikan tentang pengaruh iklan obat Wellmove nyeri sendi di televisi terhadap pemilihan obat secara swamedikasi pada masyarakat. Diampu oleh dosen APT Aziz Ismunandar SFA MM. Ya, ini adalah salah satu contoh iklan Wellmove yang ada di TV. Sebelum kita lebih jauh membahas materi tersebut, jadi apa sih itu swamedikasi? Nah, swamedikasi adalah suatu upaya dalam melakukan pengobatan sendiri tanpa berdasarkan resep dokter. Nah, biasanya untuk penyakit swamedikasi itu dilakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan dan penyakit ringan seperti demam, nyeri, batuk, pusing, influenza, sakit emah, cacingan, diare, penyakit kulit, dan lain sebagainya yang bisa diobati sendiri gitu. Terus apa sih dampak dari swamedikasi itu? Nah, dampak dari swamedikasi itu ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu untuk pencegahan maupun pengobatan yang lebih dini dan biaya yang lebih terjangkau dan cepat. Untuk biaya negatifnya, itu pengobatan menggunakan antibiotik yang kurang rasional yang disebabkan karena masyarakat awam tidak mengetahui latar belakang sebuah penyakit disebabkan oleh bakteri, virus, maupun parasit. Jadi, masyarakat tidak tahu dosis yang tepat itu seperti apa. Nah, untuk pengaruh iklan Wellmove atau obat nyeri sendi terhadap pengobatan swamedikasi itu ada pengaruhnya. Nah, iklan itu apa sih? Iklan itu merupakan bentuk penyampaian pesan, sebagaimana dalam komunikasi tentang produk atau jasa yang disampaikan lewat media, ditunjukkan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Nah, obat Wellmove itu mengandung glukosamin, kondorotin, vitamin, dan mineral. Bisa untuk mengatasi kaku dan nyeri sendi pada lutut, pinggang, bahu, dan... apa ada pengaruh positif atau negatif dari iklan Wellmove? Tentu ada. Pengaruh positifnya, yang pertama, iklan Wellmove dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nyeri sendi sebagai masalah kesehatan. Terus yang kedua, produk seperti Wellmove itu dapat memberi opsi alternatif bagi individu yang ingin mencoba cara-cara alami dalam meredakan nyeri sendi sebelum mencari bantuan medis seperti dokter gitu. Terus pengobatan sendiri atau swamedikasi dapat memberikan perasaan kemandirian bagi individu dan mengatasi masalah kesehatan mereka tanpa harus mengandalkan pihak lain. Terus sedangkan untuk pengaruh negatifnya, itu iklan Wellmove mungkin mempengaruhi seseorang untuk memperlambat atau bahkan menghindari mencari bantuan medis yang sesuai. Sebabnya apa? Yaitu untuk penundaan diagnosis yang mungkin kritis untuk nyeri sendi atau kondisi lain yang mendasarinya. Kemudian yang kedua, menggunakan produk tanpa konsultasi medis itu dapat menyebabkan interaksi obat yang berbahaya atau penggunaan yang tidak tepat, terutama jika individu juga sedang mengkonsumsi obat resep atau suplemen lainnya. Kemudian yang ketiga, beberapa produk kesehatan alami yang diiklankan mungkin tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Nah, sehingga efektivitasnya dipertanyakan. Ya, jadi dalam iklan kesehatan, peran otoritas kesehatan itu sangat dibutuhkan. Sebelum itu, apa sih otoritas kesehatan? Jadi, otoritas kesehatan adalah suatu badan, lembaga, atau organisasi yang bertanggung jawab dalam mengatur, mengawasi, dan mengelola berbagai aspek kesehatan di suatu negara ataupun wilayah tertentu. Nah, otoritas kesehatan itu berperan dalam kebijakan kesehatan, seperti pengawasan praktisi medis, regulasi produk kesehatan, dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Contoh dari peran otoritas kesehatan itu ada
BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, terus ada EMA atau European Medicine Agency, itu suatu badan kesehatan yang ada di Eropa. Terus ada WHO, World Health Organization, itu berarti organisasi dunia. Terus Centers for Disease Control and Prevention, CDC, dan National Health, itu contoh dari peran otoritas kesehatan. Nah, peran utama dari otoritas kesehatan itu sendiri yaitu untuk bertanggung jawab menyusun regulasi yang mengatur iklan produk kesehatan. Regulasi ini mencakup panduan atau aturan yang harus diikuti oleh pengiklan dalam mengiklankan produk kesehatan. Terus, otoritas kesehatan juga berperan dalam mengidentifikasi klaim yang tidak benar atau menyesatkan dalam iklan produk kesehatan. Yang terakhir itu tugas otoritas kesehatan itu untuk melakukan evaluasi terhadap klaim yang diajukan dalam iklan produk kesehatan. Ya, sekian. Semoga presentasi saya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.